Ya, Indonesia dan China resmi menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar dolar AS atau senilai 156 triliun rupiah di Forum Bisnis Indonesia-China di Beijing pada Minggu 10 November 2024. Kerjasama ini akan mencakup berbagai sektor termasuk pangan, energi baru, teknologi, dan bioteknologi. Melansir Reuters, pada hari ini produsen bahan baterai China, GEM, menandatangani kesepakatan dengan PT FAL Indonesia untuk membangun pabrik pelindian asam bertekanan tinggi di Sulawesi Tengah. Menurut pengajuan di Shenzhen, kerjasama ini sebagian untuk mengamankan sumber daya nikel. Industri nikel Indonesia, produsen logam terbesar di dunia, didominasi oleh perusahaan China, termasuk Tsingshan Holding Group dan Zhejiang Huayo Cobalt. Di sektor teknologi, perusahaan teknologi Indonesia Goto Gojek Tokopedia menandatangani perjanjian dengan Tencent dan Alibaba China untuk mengembangkan infrastruktur cloud dan bakat digital di Indonesia. Ya, kita beralih ke berita terpopuler selanjutnya, di mana Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa menahan izin impor milik 5 perusahaan industri pengolah susu. Buntut dari peternak sapi perah yang ramai-ramai membuang susu sapi segar lantaran tidak diserap atau dibeli oleh industri pengolah susu. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, Menteri Pertanian langsung bergerak mengumpulkan para pemangku kepentingan, mulai dari peternak sapi perah, industri pengolah susu, sampai dengan pengepul di kantornya hari ini guna berdamai dan membuat kesepakatan bersama supaya industri bisa menyerap susu dari peternak lokal. Sementara itu, bagi industri pengolah susu yang telah sepakat akan menyerap susu segar dari peternak, Amran juga menyebut hari ini juga izin impor tersebut akan dikembalikan. Amran mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan mencabut izin impor milik 5 industri pengolah susu yang sementara ini masih ditahan. Apabila diketahui industri tersebut menolak untuk serap susu dari sapi peternak nasional. Ya, pejabat militer Arab Saudi tiba di Teheran, Iran untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat negeri Persia. Hal ini merupakan pertemuan tingkat tinggi yang jarang terjadi sejak kedua negara memulihkan hubungan tahun lalu. Kantor berita resmi IRNA melaporkan bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata Saudi, Fayyad al-Ruwaili, bertemu dengan mitranya dari Iran, Jenderal Muhammad Bagheri. Pertemuan 4 mata dilakukan di markas besar Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran di ibu kota Teheran. Media Iran, Fars, mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut Bagheri mencatat peningkatan kerjasama keamanan antara kedua negara. Bagheri bahkan menawarkan untuk diadakannya latihan militer bersama. Pertemuan juga dibarengi dengan kedatangan penasihat keamanan nasional Irak, Qasem al-Araji, ke Teheran. Namun tidak dirinci agenda Araji dalam kunjungan ke Iran atau pembicaraan dengan Bagheri ataupun Ruwaili. Ya, kita beralih ke berita terpopuler terakhir di situs cnbcindonesia.com, di mana Israel telah memberi peringatan ke warganya terkait Eropa. Dikatakan bahwa ada ancaman penyerangan ke mereka di sejumlah kota Eropa. Hal ini menyusul bentrokan di Amsterdam, Belanda yang melibatkan penggemar klub sepak bola Israel, Maccabi Tel Aviv, dan tim Belanda Ajax di Piala UEFA. Israel mengklaim kekerasan itu sebagai antisemit dan diamini Amerika Serikat, bahkan pemimpin Belanda. Desakan mengakhiri pertandingan atau menghindari pertandingan maksud kami juga diberikan pada Senin 11 November terkait laga baru di Perancis Kamis nanti. Pejabat Israel memperingatkan para penggemar untuk menjauh karena khawatir mereka akan menjadi sasaran. Meskipun demikian, pemerintah Perancis sudah berjanji menerjunkan 4.000 polisi. Bentrok di Amsterdam minggu lalu memicu kecaman internasional. Pendukung Maccabi meneriakkan dan menyanyikan slogan dan lagu anti-Palestina. Polisi Amsterdam mengatakan beberapa pendukung Maccabi telah membakar bendera Palestina di alun-alun pusat Dam dan merusak sebuah taksi. Setidaknya 63 orang telah ditangkap terkait dengan kekerasan minggu lalu tersebut. Sebelumnya, peringatan juga diberikan Israel ke warganya agar tidak menghadiri pertandingan basket Maccabi Tel Aviv di kota Bologna, Italia pada hari Jumat. Pertandingan itu sendiri berakhir tanpa insiden.